Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang desain dan struktur organisasi. Di sini kami memiliki 4 anggota kelompok. Ada saya sendiri dengan Lili Kamala Fitri Lubis, Irma Sri Ramadan, Novia Dwi Arianti, dan Oziza Vendra. Langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Oziza Vendra. Kepada Ozi dipersilakan. Oke, materi pertama yaitu definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah pengaturan pekerjaan secara formal dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu desain organisasi. Desain organisasi adalah suatu proses yang melibatkan keputusan tentang 6 komponen penting, yaitu war specialization adalah pembagian pekerjaan atau tugas-tugas dalam organisasi. Yang kedua, departmentalization, proses pengelompokan aktivitas organisasi di dalam unit yang lebih besar yang disebut dengan departemen. Chain of command, ini adalah jalur komunikasi resmi yang menghubungkan tingkat manajemen dalam sebuah organisasi. Ya, selanjutnya yaitu span of control. Span of control ini mengacu pada jumlah bawahan yang secara efektif dapat dia awasi dan disarankan oleh satu atau atasan langsung. Yang kelima, centralization dan decentralization. Ini mengacu pada seberapa banyak keputusan dan otoritas yang dikonsentrasikan. Yang keenam yaitu formalisasi. Ini mengacu tingkat di mana aturan, prosedur, dan kebijakan tertulis dalam organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan pengorganisasian. Yang pertama, membagi pekerjaan yang dikerjakan menjadi tugas departemen yang spesifik. Yang kedua, membebankan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan tugas individual. Yang ketiga, koordinasi tugas organisasi yang berbeda. Yang keempat, mengelompokkan pekerjaan menjadi satu unit. Yang kelima, membangun hubungan di antara individual, kelompok, dan departemen. Selanjutnya, membangun garis pembinaan. Terus alokasi dan deploy sumber daya organisasian. Materi selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang pertama ada specialization atau pembagian tugas. Di work specialization ada 2 pembagian tugas. Yang pertama, tingkat pembagian tugas menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah, yang dikerjakan masing-masing oleh orang yang berbeda. Yang kedua yaitu spesialisasi yang berlebihan dapat mengakibatkan tindakan manusia yang tidak ekonomis seperti kebosanan, kelelahan, kualitas yang jelek, meningkatkan ketidakhadiran, tingginya tingkat perputaran. Yang selanjutnya yaitu departementalisasi berdasarkan PP. Departementalisasi adalah proses pengelompokan aktivitas organisasi ke dalam unit-unit yang lebih besar yang disebut departemen. Beberapa departemen diantaranya yaitu fungsional. Di fungsional ini pengelompokan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Yang kedua yaitu proses. Pada departemen proses, pengelompokan pekerjaan berdasarkan produk atau arus pelanggan. Yang ketiga ada produk. Di departemen produk, pengelompokan oleh lini produk. Yang keempat, customer. Pengelompokan pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan dan kebutuhan. Yang kelima, geographical. Pengelompokan pekerjaan berdasarkan wilayah geografis. Selanjutnya, departementalisasi fungsional. Di dalamnya ada plan manager, manager engineering, manager accounting, manager manufacturing, manager human resource, manager purchasing. Keuntungan adanya departemen fungsional adalah yang pertama, efisiensi dengan cara menempatkan bersama spesialisasi
dan orang dengan keahlian, pengetahuan, dan orientasi. Dua, yang ketiga, pengalaman spesialisasi. Dan kerugiannya adalah yang pertama, komunikasi lintas area fungsional, dan terbatasnya sudut pandang organisasi. Itu departemen geografis. Apa dalamnya adalah Vice President, Sales Director Western Region, Sales Director Southern Region, Sales Director Western Region, Sales Director Eastern Region. Beberapa keuntungan departemen ini, yang pertama, lebih efektif dan efisien menangani masalah regional yang timbul. Yang kedua, melayani kebutuhan geografis yang unik lebih baik. Dan kerugiannya itu dan dapat menimbulkan perasaan di area yang ketiga yaitu departemen berdasarkan produk. Beberapa di dalamnya adalah bombardier, mass transit sektor, recreational and utility fashion sektor, rail product sektor, mass transit division, bombardier tech, recreation product, rail and diesel product division, industrial equipment division, bombardier rockstock. Keuntungan divisi ini adalah membantu memspesialisasikan produk dan jasa tertentu. Yang kedua, manajer menjadi lebih ahli pada instruksi mereka. Yang ketiga, lebih dekat ke dan itulah dari kalikan kepada mereka. Selanjutnya untuk pemateri kedua yaitu saya sendiri. Departementalisasi berdasarkan proses. Nah, di sini ada plan support sub planning and milling department manager, assembling department manager, like wiring and sending department manager, finishing department manager, and in consumption and shipping department manager. Keuntungannya adalah arus aktivitas lebih efisien, kerugiannya hanya dapat digunakan pada tipe produk tertentu. Selanjutnya, departementalisasi berdasarkan pelanggan. Sini ada Director of Sales, Manager Retail Account, Manager Sales Account, Manager Government Account. Keuntungannya, kebutuhan pelanggan dan pemasalahan dapat dipenuhi oleh spesialis. Kerugiannya, duplikasi fungsi dan pandangan terbatas terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya, struktur organisasi. Ada rantai komando, yaitu garis kewenangan berkelanjutan yang membentang dari level paling atas suatu organisasi hingga level paling bawah dan menjelaskan siapa yang melapor ke siapa. Lalu ada organization structure, ada authority, yaitu hak yang melekat dalam suatu posisi manajerial untuk memberitahukan pada orang apa yang harus dikerjakan. Lalu ada responsibility, yaitu kewajiban atau harapan untuk melaksanakan. Lalu ada unit of command, konsep bahwa seseorang harus memiliki satu bos dan harus lapor ke hanya satu orang tersebut. Organization structure, rentang kendali, yaitu jumlah orang yang dapat secara efektif dan efisien diawasi oleh manajer. Lalu rentang kendali dipengaruhi oleh yang pertama, keahlian dan kemampuan manajer, kedua, karakteristik karyawan, ketiga, karakteristik pekerjaan yang dikerjakan, keempat, keserupaan tugas, kelima, kerumitan tugas, keenam, kedekatan fisik dengan bawahan, dan standarisasi tugas. Lalu ada centralization, tingkat di mana pembuatan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik dalam suatu organisasi, yaitu pengorganisasian di mana manajer puncak membuat semua keputusan dan karyawan level rendah hanya menunaikan tugas yang diberikan. Lalu ada decentralization, yaitu pengorganisasian di mana pembuatan didorong kepada siapa yang paling dekat pada tindakan. Lalu ada empowerment,
yaitu meningkatkan pembuatan keputusan atau kekuasaan oleh karyawan. Selanjutnya, faktor that influence the amount of centralization, yaitu lebih tersentralisasi, lingkungan kerja lebih stabil, manajer level bawah kurang mampu atau berpengalaman dalam membuat keputusan dibandingkan manajer level atas. Manajer level bawah tidak mau memberikan suara dalam pembuatan keputusan, lalu keputusan biasanya relatif minor, organisasi cenderung menghadapi krisis atau berisiko atas kegagalan perusahaan, organisasinya besar, implementasi efektif dari strategi perusahaan bergantung pada manajer yang bersikukuh tentang apa yang sedang terjadi. Baik, selanjutnya kepada pemateri ketiga, kepada Irma dipersilahkan. Saya Irma Sri Ramadan akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yakni organization structure. Yang pertama adalah formalization, yaitu tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan kadar di mana perilaku diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Yang pertama, formalisasi tinggi terhadap pekerjaan menawarkan sedikit kebijakan terhadap apa yang dikerjakan. Yang kedua, formalisasi rendah berarti sedikit penekanan terhadap bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Selanjutnya, keputusan desain organisasi. Yang pertama, organisasi mekanistik. Struktur yang kaku dan kontrol ketat. Yang pertama, spesialisasi yang tinggi. Yang kedua, departementalisasi yang kaku. Yang ketiga, rentang pengendalian yang sempit. Yang keempat, formalisasi yang tinggi. Yang kelima, jaringan informasi yang terbatas. Yang keenam, sedikitnya partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh para pekerja level bawah. Selanjutnya, organisasi organik. Struktur yang adaptif dan fleksibel. Yang pertama, pekerja tidak terstandarisasi. Yang kedua, dikelola dalam tim pekerja. Yang ketiga, kurangnya penguasa langsung. Yang keempat, sedikitnya aturan formal. Yang kelima, jaringan komunikasi terbuka. Yang keenam, memberi wewenang kepada karyawan. Selanjutnya, faktor kontingensi. Keputusan struktur dipengaruhi oleh yang pertama, keseluruhan strategi organisasi, mencakup struktur organisasi mengikuti strategi. Yang kedua, ukuran organisasi, mencakup perusahaan berubah dari organisasi ke mekanis ketika ukurannya bertumbuh besar. Yang ketiga, teknologi yang digunakan oleh organisasi, mencakup perusahaan mengadaptasikan struktur mereka terhadap teknologi yang mereka gunakan. Yang keempat, tingkat ketidakpastian lingkungan, mencakup lingkungan dinamis, membutuhkan struktur organisasi, struktur mekanis, kebutuhan lingkungan yang stabil. Selanjutnya, kerangka strategi. Yang pertama, inovasi mencakup struktural organisasi mengikuti strategi. Yang kedua, meminimalkan biaya. Mencakup memusatkan perhatian pada pengendalian biaya yang dibutuhkan oleh struktur mekanistik untuk organisasi. Yang ketiga, imitasi. Mencakup mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan dengan meniru pemimpin besar yang dibutuhkan baik oleh elemen organik dan mekanik dalam struktur organisasi. Selanjutnya, strategi dan struktur mencakup pencapaian sasaran organisasi difasilitasi oleh perubahan struktur organisasi yang memfasilitasi dan mendukung perubahan. Yang kedua, ukuran dan struktur. Perusahaan yang tumbuh berkembang strukturnya cenderung berubah dari organik ke mekanistik. Dengan peningkatan spesialisasi, departementalisasi, sentralisasi juga aturan dan regulasi. Selanjutnya, kontingensi faktor. Yang pertama, teknologi dan struktur.
organisasi menyesuaikan struktur dengan teknologi mereka. Yang kedua, penggolongan perusahaan oleh Woodward didasarkan pada tingkat kompleksitas dan kecanggihan teknologi. Mencakup produksi unit, menggambarkan produksi barang-barang ke dalam unit-unit atau batch kecil. Yang kedua, produksi massal menggambarkan proses manufaktur dalam batch besar. Yang ketiga, produksi proses meliputi produksi dengan proses kontinu. Teknologi rutin adalah teknologi mekanistik, teknologi kurang rutin adalah teknologi organik. Selanjutnya, ketidakpastian lingkungan dan struktur. Yang pertama, struktur organisasi mekanistik cenderung lebih efektif dalam lingkungan yang stabil dan sederhana. Yang kedua, fleksibilitas dari struktur organisasi organik lebih baik bila berada dalam lingkungan yang tidak pasti dan kompleks. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irma. Selanjutnya kepada pemateri keempat, yaitu Novia. Kepada Novia dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat, yaitu mengenai desain organisasi yang umum. Yang pertama, desain organisasi tradisional. Yang pertama ada struktur simpel, departementalisasi rendah, rentang pengendalian yang luas, wewenang tersentralisasi pada satu orang, sedikitnya formalisasi. Yang kedua, struktur fungsional, departementalisasi berdasar fungsi, yaitu operasi, keuangan, sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan produk. Yang ketiga ada struktur divisional, terdiri dari unit atau divisi yang terpisah dengan otonomi, terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan induk. Kemudian desain organisasi yang umum, desain organisasi tradisional. Yang pertama ada struktur simpel, departementalisasi rendah, rentang pengendalian yang luas, wewenang tersentralisasi pada satu orang, sedikitnya formalisasi. Yang kedua, struktur fungsional, departementalisasi berdasarkan fungsi, operasi, keuangan, sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan produk. Yang ketiga, struktur divisional, terdiri dari unit atau divisi yang terpisah dengan otonomi terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan induk. Berikutnya ada struktur simpel, yaitu departementalisasi rendah, pengendaliannya yang luas, wewenang tersentralisasi pada satu orang, sedikitnya formalisasi. Yang kedua, berikutnya, struktur tim. Seluruh organisasi dibuat bekerja secara kelompok atau mengatur sendiri dengan memberi wewenang kepada pekerja. Itu pemberdayaan pekerja. Ya, berikutnya ada struktur matriks dan proyek. Pakar dari berbagai departemen fungsional bekerja bersama dalam proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Kemudian rantai komando ganda memiliki dua manajer bidang fungsional dan manajer proyek. Kemudian pada struktur proyek, bekerja secara kelanjutan satu proyek lainnya di mana semua proyek selesai di kan. Kemudian ada desain organisasi tanpa batas. Itu desain organisasi yang fleksibel dan tidak terstruktur, yang berniat memupus batasan eksternal antara organisasi dengan pelanggan dan pemasok. Yang kedua, menghilangkan batasan internal atau horizontal, itu menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kontrol yang tidak terbatas, dan menggunakan penugasan dari tim daripada departemen. Kemudian menghilangkan batasan eksternal, yaitu menggunakan organisasi maya atau virtual, jaringan atau network, dan struktur organisasi modular agar lebih dekat dengan pemegang saham. Kemudian
kemudian menghilangkan batasan eksternal. Yang pertama itu virtual organization atau organisasi maya, yaitu organisasi yang terdiri dari tim karyawan inti, purna waktu, dan spesialis eksternal yang secara temporer disewa untuk mengerjakan suatu proyek. Yang kedua, network organization atau organisasi jaringan, yaitu organisasi yang menggunakan para pekerjanya untuk melakukan sebagian kegiatan pekerjaan dan jaringan pemasok luar untuk memberikan komponen produk atau proses kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga ada modular organization atau organisasi modular, yaitu perusahaan produksi yang menggunakan pemasok luar untuk menyediakan komponen produk untuk operasi pemasangan terakhir. Kemudian tantangan desa itu menjaga pekerja saling terhubung, membangun organisasi pembelajar, mengelola permasalahan struktural global, yaitu mencakupi implikasi kultural atas elemen-elemen desain organisasi. Yang terakhir, ada desain organisasi, itu organisasi pembelajar, organisasi yang telah mengembangkan kapasitas untuk secara kontinu belajar, beradaptasi, dan berubah hingga karyawan menerapkan pengetahuan manajemen mereka. Yang kedua, karakteristik dari organisasi pembelajar yaitu mencakupi tim terbuka didasarkan pada desain organisasi yang memberikan wewenang kepada para pekerja. Yang kedua, secara luas dan terbuka dalam berbagai informasi. Yang ketiga, pemimpin yang membagikan visi organisasi, berperan sebagai fasilitator, pendukung, dan pendorong. Yang keempat, budaya berbagi nilai yang kuat, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa bagian dari kelompok. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat, Novia. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.